Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan syarat-syarat sahnya salat. Sekarang memasuki pembahasan syarat yang terakhir, yaitu syarat yang kelima, aniyatu, niat. Dalam masalah niat ini, pertama, apa yang dimaksud dengan niat? Niat hiya al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala, tekad untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sekali lagi, jadi yang disebut dengan niat al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi tekad, ya, tekad yang kuat untuk melakukan suatu ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tasihus shalah biduniha bihalin. Dalam kondisi apapun salat tidak sah tanpa niat. Wala tasqutu niat bihalin. Dalam kondisi apapun niat tidak gugur, ya, kewajiban niat tidak gugur. Li'annaha la tasqutu illa bidihabil aqal. Kewajiban atau niat baru gugur apabila akal sudah hilang. Wa hina idin yaskutut taklif di anal akla banatut taklif. Nah, kalau akal sudah hilang, contohnya seperti orang jatuh gila atau orang sakit koma, nah itu taklif gugur. Artinya perintah dan larangan tidak berlaku bagi orang yang akalnya hilang. Nah, dalam kondisi begitu berarti niat sudah tidak ada lagi, karena taklifnya juga sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang menunjukkan diharuskannya niat. Pertama, firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus. Juga berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Yang ketiga, mimma la khilafa fih. Ada perkara yang berkaitan dengan niat yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Apa itu? A.
ana mahala niat al qalbu duna lisan fi jami'il ibadat allati minha shalah. Nah, perkara yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama, ya, yang pertama atau A-nya adalah tempat niat adalah di dalam hati, bukan di lisan. Fi jami'il ibadat, dalam semua ibadah. Allati minha as-shalah, yang termasuk diantaranya adalah sholat. Sekali lagi ya, jadi yang pertama yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, artinya para ulama sudah sepakat bahwa tempat niat itu adanya di dalam hati, bukan di dalam lisan, dalam semua bentuk ibadah. B-nya, anahu lau takallama bilisanihi sahwan bihilafi ma'nawa fi qalbi kanal i'tibaru bima'nawa bi qalbi wadalik kaman qasada bi qalbihi zuhra lakin jara lisanuhu bil asri sahwan. Kalau ada ibadah ya, kalau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya, ya, kalau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya karena lalai, karena lupa, berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi antara ucapan lisan berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Maka yang diambil apa yang ada di dalam hati. Mana contoh? Kaman qasada biqalbihi zuhra lakin jara lisanuhu bil asr sahwan. Contohnya, ada orang yang dalam hatinya dia mau sholat zuhur, ya, di dalam hatinya dia mau sholat zuhur, tapi lisannya mengatakan saya mau sholat asar. Ya, di hati mau sholat zuhur, tapi di lisan sholat asar. Maka yang diambil apa yang ada di dalam hati, bukan yang ada di lisan. Ini kedua atau B. C-nya, lau takallama bilisanihi walam tahsul niat fi qalbi lam yuji'u dzalik. Jika ada orang ya lisannya mengucapkan niat tapi hatinya kosong, paham maksudnya? Umpamanya lisannya mengucapkan usolli fardhu dhuhri, umpamanya lisannya mengucapkan usolli fardhu dhuhri, tapi ketika lisan mengucapkan begitu di hati tidak ada, ya, di hati tidak ada, maka sholatnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dianggap belum niat, karena niat tadi adanya di dalam hati. Jadi kalau cuma di lisan saja, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini ya, ini perkara yang sudah tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Ini yang ketiga. Yang keempat, ta'yinus sholat. Ya, ketika mau sholat harus ditentukan sholat apa yang mau kita lakukan. Maksudnya, wala buddha fin niyat min ta'yinis sholat allati yusolliha hal hiya fardun am nafilah wa hal hiya duhrun am asrun wal maksud istadara hadza fil qalbi. Maksudnya apa ya? Jadi ketika kita niat, ya, niat ingin melaksanakan sholat, nah, harus jelas apakah sholat kita ini mau sholat wajib atau mau sholat sunnah. Kalau kita mau sholat wajib, apakah sholat kita itu mau sholat zuhur, sholat asar, ataupun yang lainnya. Artinya, ya,
ketika kita menghadirkan niat di dalam hati kita itu harus hadir itu. Banyak, saya mau sholat fardu duhur, saya mau sholat fardu asar, umpamanya itu harus ada. Ya, begitu juga kalau kita sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang kita lakukan? Apakah sholat sunnah rawatib, ataukah sholat sunnah tahiyatul masjid, ataupun yang lainnya? Kelima, mau diuniat. Artinya kapan kita harus memasang niat? Ya, kapan kita harus memasang niat? Pertama, la khilafa bainal ulama anna niyat idza kanat muqarradatun litakbir bi an aqabaha mubasyarah fahiya mujzi'ah bal hada huwal aslu wal afdal. Pertama, Pak, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama jika niat itu diiringi dengan ucapan takbiratul ihram. Maksudnya apa? Bi an aqabaha mubasyarah. Artinya setelah kita meniatkan sholat apa, langsung kita mengucapkan takbiratul ihram. Ya, banyak niat. Ya, saya sholat duhur, umpamanya ya. Setelah dalam hati kita banyak kita niat sholat duhur, langsung kita mengucapkan Allahu Akbar. Inilah asalnya dan ini yang lebih utama. Ya, ini yang lebih utama. Selanjutnya, B-nya, la khilafa bainahum fi anna niyat ba'da takbir la tujzi. Bagaimana kalau niatnya setelah takbir? Kita banyak Allahu Akbar. Nah, setelah mengucapkan Allahu Akbar baru niat. Ulama sepakat sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Berarti ketika kita Allahu Akbar takbiratul ihram, berarti kita belum niat. Sedangkan takbiratul ihram adalah pembuka sholat kita. Ya, jadi kalau kita Allahu Akbar baru niat, ini adalah tidak sah. C-nya, idza nawas sholat summa tasyagola summa sholaha sohat sholatuhu fi asahil kaulain li'anna niyatahu ya mustahibah lil hukmi ma lam yanwi fashoha. Wallahu a'lam. Kalau ada orang Pak ya, sudah niatan nih, sudah niat untuk melaksanakan sholat. Setelah niat sholat, summa syagola, lalu kita sibuk dengan sesuatu. Paham maksudnya, Pak? Kita aja sudah niat, Pak, sudah niat, banyak kita mau sholat apa nih. Mungkin ya, ketika kita sudah ada niatan mau sholat apa, kita belum takbiratul ihram, baru niat, tiba-tiba mungkin HP kita berdering. Banyak ya, tiba-tiba HP kita berdering, lalu kita angkat dulu. Ya, angkat dulu, kemudian ini. Nah, setelah itu langsung kita sholat, maka sholatnya sah. Ya, jadi kalau kita sudah niat mau sholat, walaupun pokoknya ya terpotong dulu dengan pekerjaan yang lain, maka sholatnya tetap sah selama kita tidak membatalkan niatnya. Paham ya? Ini yang kelima. Yang keenam, qalbu niat wa tagyiruha asna'a shalah. Nah, sekarang Pak, berubah niat di dalam sholat. Ya, berubah niat di dalam sholat. Nah, perubahan niat di dalam sholat ini ada beberapa gambaran, ada beberapa bentuk. Yang pertama, min fardin
ila naflin mutlakin. Ya, dari niat sholat fardu dirubah menjadi niat sholat mutlak. Umpamanya Pak, tadi kita niatnya sholat fardu, tapi di tengah-tengah sholat dirubah menjadi niat sholat mutlak. La yazuju liman yusalli dhuhra masalan munfaridan summa ra'a jama'atan ya qad hadaru ayyuqallib fardahu naflan summa yusalli ma'hum jama'atan. Contohnya apa? Mungkin kita masuk ke dalam masjid, ya, masuk ke masjid, mungkin karena kita terlambat masuk ke masjidnya, jamaah sudah selesai, kita sholatnya niatnya niat sholat sendiri Pak, Allahu Akbar banyak. Nah, kita mungkin sudah dapat 1 rakaat, umpamanya datang rombongan, ya, datang rombongan, mungkin ada tamu banyak kan. Nah, yang tadinya kita niat sholat fardu akhirnya dirubah niat sholat sunat mutlak supaya bisa berjamaah dengan mereka, ya, maka itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau dirubah seperti itu tidak boleh, kita lanjutkan aja, ya, lanjutkan aja. Itu satu. Yang kedua, min fardin ila fardin akhar. Bagaimana kalau dari sholat fardu dirubah ke sholat fardu yang lain? Gambarannya seperti apa? Begini, umpamanya ya, wa sholatu hada ayat tadakara wa huwa yusallil asra anahu lam yusalli zuhra. Contohnya apa? Kita ini sholat asar, ya, sholat asar. Nah, di tengah-tengah sholat asar ingat kita belum sholat duhur, paham? Lagi sholat asar ingat bahwa kita ini belum sholat zuhur. Loh, kok bisa? Bisa mungkin ketiduran umpamanya apa? Karena hujan jam 11 banyak, tidur kita. Begitu tidur bangun-bangun asar. Banyak kan, astagfirullahaladzim, kok udah asar ini? Nah, udah, kita bangun, kita langsung ngambil air wudhu, kita pergi ke masjid, ya. Nah, begitu sampai di masjid, karena kita masuknya sudah asar, hanya kita langsung saja niat sholat asar, ya, niat sholat asar. Nah, di tengah-tengah kita sedang sholat baru ingat, oh iya, saya belum sholat zuhur. Akhirnya dirubah niatnya, yang tadinya niatnya sholat asar dirubah menjadi niat sholat zuhur. Boleh? Tidak boleh. Dua-duanya jadi batal. Sholat asarnya batal karena niatnya diputuskan, sholat duhurnya juga tidak sah karena awalnya belum niat sholat duhur. Berarti itu sholat separuh niat asar, separuh niat zuhur. Gak bisa, ya, masa sholat separuh niatnya niat asar, separuh niat duhur? Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu yang kedua. Ketiga, min naflin ila fardin. Bolehkah dari niat sholat sunnah dirubah menjadi niat sholat wajib? Contohnya, kita mungkin datang ke masjid banyak, mau sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Begitu sedang sholat tahiyatul masjid, ingat sudah punya janji, oh iya tadi saya udah janji jam sekian. Akhirnya niat sholat sunnah itu dirubah jadi niat sholat wajib. Paham ya?
tadinya kita niatnya sholat sunnah, baik sholat sunnah tahiyatul masjid atau mungkin niat ya sunnah rawatib, tapi di tengah-tengah sholat dirubah jadi niat sholat wajib, ini pun tidak boleh. Berarti sama, separuh berarti sholat wajib, separuh sholat sunnah, tidak boleh. Keempat, min naflin muayyan ila naflin mutlak, merubah niat dari sholat sunnah muayyan, dari sholat sunnah tertentu dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah muayyan itu seperti sholat tahiyatul masjid, ya, sholat ba'dal wudu, atau sholat rawatib, sholat duha, itu namanya sholat sunnah muayyan, namanya tertentu. Nah, tadinya kita niatnya mau niat sholat sunnah banyak apa? Tertentu, dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak memiliki nama. Pokoknya kita niatnya sholat sunnah aja, niat sholat sunnah, bukan sholat sunnah ini, sholat sunnah ini, itu namanya sholat sunnah mutlak. Bolehkah dari sholat sunnah muayyan dirubah menjadi sholat sunnah mutlak? Ini boleh. Kenapa? Karena ya, kenapa dibolehkan? Gitu kan? Kenapa dibolehkan? Nah, karena dalilnya ya, yajuju li anna naflal muayyan yatadammanu niatan naflil mutlak. Karena sholat sunnah muayyan itu sudah mengandung di dalamnya sholat sunnah mutlak. Ya, kalau kita niat sholat muayyan, di dalamnya sudah masuk ya niat sholat mutlak. Jadi boleh kalau dari sholat sunnah muayyan dirubah menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, itu adalah ya keempat. Kelimanya, min naflin muayyan ila naflin muayyan, dari sholat sunnah tertentu dirubah ke sholat sunnah tertentu lainnya. Nah, ini pun tidak boleh. Contohnya, kama launawa tahiyatal masjid summa qalabaha asnaha shalah sunnatal fajr. Contohnya apa? Kita sebelum sholat subuh datang ke masjid, saya mau sholat tahiyatul masjid. Begitu di tengah-tengah sedang sholat tahiyatul masjid, begitu kita sekarang kan ada waktu tuh, wah ini saya nanti tidak keburu sholat qobla subuh, banyak kan, karena waktunya sebentar lagi. Sedangkan sholat qobla subuh lebih utama daripada sholat tahiyatul masjid. Karena Nabi menyebutkan 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Akhirnya dirubah, yang tadinya niatnya sholat tahiyatul masjid dirubah menjadi sholat sunnah fajar atau qobla subuh. Ini tidak boleh. Keenam, min naflin mutlak ila naflin muayyan, dari niat sholat sunnah mutlak dirubah menjadi niat sholat sunnah tertentu. Ini pun tidak boleh. Ketujuh, min niatin imam ila makmum, bolehkah tadinya kita niat jadi imam berubah menjadi niat makmum? Tadinya kita niatnya imam, tapi di tengah sholat dirubah menjadi niat makmum. Boleh? Boleh. Boleh. Mana contohnya? Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari,
riwayat Imam Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Abi Bakrin bin Nas. Ya, hadis dari Aisyah mengenai kisah salatnya Abu Bakar. Ya, mengenai kisah salatnya Abu Bakar ketika Abu Bakar mengimamin ya para sahabat yang lain. Di situ dijelaskan, falamma dahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjida sami'a Abu Bakrin ya hassahu. Nah, awalnya Abu Bakar itu jadi imam. Tapi ketika Abu Bakar menjadi imam, Abu Bakar mendengar ya gerak langkahnya Rasulullah, karena Abu Bakar sudah tahu kalau Rasulullah jalannya seperti apa. Ya, Abu Bakar mendengar ya gerak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahaba ya yata'akharu. Lalu Abu Bakar beliau mundur. Tadinya jadi imam, Abu Bakar itu mundur. Fa'awma'a ilaihi rasalan yakum manakak. Padahal Rasulullah sudah ngasih isyarat ke Abu Bakar supaya Abu Bakar tetap menjadi imam. Ya, supaya Abu Bakar tetap menjadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Ya, Abu Bakar mundur. Nah, akhirnya terjadilah pergantian imam di tengah sholat. Abu Bakar mundur, akhirnya Rasulullah SAW yang maju menjadi imam. Berarti Abu Bakar tadi niatnya jadi imam berubah menjadi niat jadi makmum. Ini boleh. Ya, ini adalah boleh karena jelas ya di sini dijelaskan dalam hadis ini. Kedelapan, min mu'tamin bi imamin illa mu'tamin bi imamin akhar. Bolehkah kita tadinya niat ya niat berimam kepada si A lalu berubah menjadi niat ya imam kepada si B? Boleh? Boleh. Berdasarkan hadis yang tadi. Ya boleh berdasarkan hadis yang tadi. Karena dalam hadis yang tadi itu pertama para sahabat niat berimamnya itu ke Abu Bakar. Tapi setelah terjadi pergantian imam, maka para sahabat jadi niat imamnya kepada siapa? Ke Rasulullah. Itu dibolehkan. Yang kesembilan, yang kesembilannya, min makmumin ila imam. Bolehkah berubah dari makmum menjadi imam? Tadi kita niatnya jadi makmum, tapi berubah menjadi imam. Boleh gak? Boleh. Mana contohnya? Contohnya ya, contohnya kama idza hadasa lil imam udrun fis shalah fayastahlibu ya ahadal makmumin di hadis Umar al-Muttaqadim. Contohnya di tengah-tengah sholat imam ini ada udur. Udurnya apa? Bisa jadi imamnya batal sholatnya. Ya, nah ketika imam batal sholat, maka imam jangan langsung pergi. Tapi sunnahnya imam menarik orang yang ada di belakang untuk menggantikan posisinya. Nah berarti otomatis bila yang tadinya di belakang ini niatnya makmum, karena dia menggantikan imam, otomatis berubah menjadi niat jadi imam. Boleh ya, seperti hadis Umar bin Khattab juga. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sedang ngimamin sholat subuh, tiba-tiba beliau ditikam oleh si Abu Lu'lu'. Nah ketika Umar bin Khattab ditikam, ya itu pengeluaran darahnya cukup banyak. Umar tadinya masih sempat melanjutkan sholat, tapi setelah terlalu banyak pengeluaran darah, Umar tidak bisa melanjutkan sholatnya.
Lalu Umar menarik Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Nah, otomatis ibadillah berarti Abdurrahman bin Auf yang tadinya niatnya makmum berubah menjadi imam. Boleh. Ke-10, min munfarid ila imam. Bolehkah dari niat sholat sendiri berubah menjadi imam? Boleh? Boleh. Boleh. Contohnya kita masuk ke masjid, gak ada orang, langsung aja niat sholat sendiri, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat datang orang, ya datang orang, biasanya suka nepuk ya, gitu ya, luk-luk tepuk. Oh, berarti orang itu mau berjamaah. Berarti kita otomatis tadi niatnya munfarid, sholat sendiri, jadi berubah menjadi niat jadi imam. Ya, berubah menjadi imam. Ini juga dijelaskan ya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, bitu inda kholati. Saya pernah bermalam, atau bahasa kita nginap ya. Saya pernah nginap di rumah bibiku. Ya, di rumah bibiku. Faqama Nabi sallallahu yusalli minal lail. Nah, ketika Ibnu Abbas tuh nginep di situ, itu Rasulullah SAW beliau bangkit melakukan sholat malam. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melihat Nabi sholat malam, kata Ibnu Abbas, fakumtu usalli ma'ah. Lalu aku pun ikut bangun sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Otomatis Rasulullah awalnya niatnya sendiri, tapi ketika Ibnu Abbas ikut sholat bersama Rasulullah, maka Rasulullah otomatis niatnya menjadi imam. Bahkan Ibnu Abbas ini fakumtu an yasarihi, tapi waktu aku ikut berjamaah itu aku berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Rasulullah, fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Lalu Rasulullah SAW ya memegang kepalaku lalu memindahkanku ke sebelah kanannya. Nah, jadi kalau ada kita berjamaah ya, nah pas kita cuma berdua, ada orang berdiri sebelah kiri, ambil aja Pak. Dalam satu riwayat ini kepalanya, tapi dalam satu riwayat tangannya diambil, dipindahkan ke sebelah kanan. Ini menunjukkan Pak, kalau berjamaah berdua, jangan imam di depan, makmum di belakang. Ini keliru. Ya, kalau berjamaah berdua adalah posisi makmum itu di sebelah kanan imam. Ya, di sebelah kanan imam, bukan di belakang imam. Nanti kita akan bahas dalam bab berjamaah. Kemudian, bolehkah niat jadi imam tadinya berubah jadi munfarid? Boleh nggak? Tadinya kita niatnya jadi imam, tapi berubah jadi munfarid. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Kalau memang ada udzur. Uzurnya seperti apa? Contohnya kita berjamaah berdua, ya, imam satu, makmumnya satu. Di tengah-tengah sholat, makmumnya batal sholatnya, atau mungkin makmumnya kebelet mau buang air besar Pak, akhirnya imam ditinggalin, gitu kan? Nah, otomatis Pak, karena imamnya ditinggalin, berarti si imam ini tadinya niat jadi imam, setelah makmumnya pergi, dia berubah menjadi munfarid. Boleh. Ya, boleh. Nah. Kemudian yang ke-12, min makmum ila munfarid. Berubah niat, Pak, dari makmum berubah jadi munfarid. Boleh nggak? Tadinya kita niatnya jadi makmum Pak, berjamaah, tapi di tengah-tengah salat berubah jadi munfarid. Apakah ini dibolehkan? Dibolehkan kalau
udur sara. Mana contohnya? Kata tuwilil imam, pokok sunnah. Contohnya seperti imam bacaannya terlalu panjang. Ya, umpamanya antum nih ya mau berangkat kerja. Ya, mau berangkat kerja, sudah biasa ada mobil jemputan, banyak di bulak kapal. Nah, ya, begitu ikut berjamaah ternyata imamnya panjang sekali. Waduh, kalau saya ikut berjamaah ketinggalan jemputan ini, akhirnya niat sholat sendiri, memisahkan, memutuskan diri dari niat berjamaah. Saya mau niat sendiri saja. Boleh, boleh, boleh. Dalilnya adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, dulu Iwan Billah yang bertindak menjadi imam adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, Mu'ad bin Jabal jadi imam dalam sholat isya. Fa'atalal qiraah. Ternyata Mu'ad bin Jabal ngimaminnya yang dibaca surat Al-Baqarah. Bayangin Pak, yang dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai, dari awal sampai akhir. Bayangkan 286 ayat. Sementara si sahabat ini dia mau ngasih minum ontaknya. Akhirnya dalam hati dia, waduh, kalau saya ikut berjamaah begini, kapan saya ngasih minum ontak? Akhirnya dia niat memisahkan diri. Ya, dia niat memisahkan diri dari berjamaah. Akhirnya dia langsung ya niat sendiri, assalamualaikum, pergi dia. Setelah selesai sholat, Mu'ad dikasih tahu sama salah seorang yang tadinya dekat dengan orang itu, bahwa si fulan tadi dia tidak ikut berjamaah sampai selesai, dia pulang duluan tadi. Kata Mu'ad, munafik dia, akan saya laporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang yang pulang tadi dikasih tahu juga, kamu dibilang munafik loh sama Mu'ad bin Jabal, dan kamu mau dilaporkan ke Rasulullah. Apa kata orang itu? Baik, saya juga sama mau lapor ke Rasulullah. Ya, jadi Mu'ad lapor juga ke Rasulullah, orang itu pun lapor ke Rasulullah. Maka yang ditegur oleh Rasulullah adalah Mu'ad bin Jabal, karena dia baca suratnya terlalu panjang. Nah, jadi boleh ya kalau imam terlalu panjang. Banyak kita punya acara, waduh ini nggak keburu, ini niat munfarid, ya diperbolehkan. Bisa paham? Nah, sekarang ini perubahan niat ya. Nah, pembahasan yang selanjutnya, ihtilafu niatil imam wal makmum. Bolehkah niat sholat imam berbeda dengan niat sholat makmum? Boleh atau tidak? Nah, ikhwan fillah, pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat, boleh imam, niat sholatnya imam tidak sama dengan niat sholat makmum. Ya, tidak sama dengan sholat makmum. Contohnya ya, gambarannya satu, sholatul mutanafil khalfal muqtarin. Contohnya orang yang sholat sunnah berjamaah kepada orang yang sholat fardu. Berarti niatnya beda. Imam niatnya sholat fardu, makmum niatnya sholat sunnah. Apakah ini diperbolehkan? Boleh. Boleh. Dasarnya apa? Satu, hadis dari Abi Dar. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kaifa anta idza kanat alaika umara'u yuakhiruna shalah an
waqtiha aw yumituna shalah an waqtiha. Rasul bertanya ya kepada Abi Dar, bagaimana sikap kamu kalau kamu dipimpin oleh para pemimpin yang suka mengakhirkan sholat atau orang yang suka meninggalkan sholat dari waktunya? Gimana? Qultu, lalu aku menjawab, kata Abi Dar, pama tak muruni. Malah Abi Dar balik bertanya ke Rasulullah. Apa kata Abi Dar? Ya, pama tak muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Lalu Rasul bersabda, sholli sholata li waqtiha, fa in adraktaha ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilah. Kalau pemimpin-pemimpin suka mengakhirkan sholat, ya sholatlah kamu di awal waktu. Ya, sholatlah kamu di awal waktu. Nanti kalau kamu mendapati mereka sholat berjamaah, ikut lagi kamu sholat berjamaah bersama mereka. Maka sholat yang kedua kamu ini jatuhnya menjadi sholat sunnah bagimu. Nah berarti ya, nah ini yang kedua ini dia sholat sunnah, sementara imam sholat fardu. Jadi boleh orang yang sholat sunnah berjamaah kepada orang yang sholat fardu. Itu ya. Begitu juga dijelaskan di dalam hadis ya riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, yaitu hadis dari Yazid bin Al-Aswad. Dia berkata, syahidtu ma'ana salam ya hajatahu fasallaitu ma'ah salat subhi fi masjidil hib. Artinya saya pernah menunaikan haji ya bersama Rasulullah SAW. Lalu saya sholat ya bersama Nabi di masjid hib, yaitu sholat subuh ya, sholat subuh. Falamma qada salatahu wan harafa idza huwa bi rajulain ya fi aqral qaum lam yusalliha ma'ah. Begitu Nabi selesai sholat, ternyata ada dua orang yang tidak ikut sholat berjamaah dengan Rasulullah. Jadi yang dua orang itu pada duduk aja, padahal Rasul dengan sahabat yang lain sholat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW melihat ada dua orang yang tidak ikut berjamaah dengan beliau, lalu Nabi bersabda, "Alayya bihima." Kalau bahasa kita, panggil dua orang itu kepadaku. Tolong panggil. Ya, tolong panggil dua orang itu supaya dia menghadap kepadaku. Ya, paji'a bihima tar'udu paraisahuma. Nah, akhirnya dua orang itu dibawa ke hadapan Nabi. Sampai orang itu apa namanya nih? Bergetar, ketakutan. Aduh, ini Rasul memanggil ini, mau diapain ini? Gitu kan ya? Dia tuh bergetar, Pak, karena ketakutan. Begitu sampai di hadapan Rasul, Rasul bertanya, "Ma mana akuma antusoliya ma'ana?" Apa yang menghalangimu untuk ikut sholat bersama kami? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, inna kunna qad shalaina fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat di kemah kami. Tadi kami sudah sholat ya di kemah. Kata Nabi, fala taf'alu, jangan kamu lakukan. Idza shallaituma fi rihalikuma summa ataituma ya masjidan jamaah fasolia ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kalau kamu sudah sholat di tenda ya atau di kemah, lalu kamu datang ke masjid dan di masjid mereka sedang berjamaah, ikutlah berjamaah dengan mereka, dan itu terhitung sholat sunnah bagi kamu berdua. Nah ini Pak, jadi kalau bapak-bapaknya ya sudah sholat di rumah Pak sendirian, datang ke masjid, ternyata di masjid ada orang yang sedang sholat berjamaah, ikutlah sholat berjamaah lagi dengan mereka, ikut berjamaah. Itu terhitungnya sholat sunnah.
Inilah di antara dalil yang menunjukkan bolehnya orang yang sholat sunnah berjamaah kepada orang yang sholat fardu. Bagaimana kalau kebalikannya? Orang yang sholat fardu berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Nanti kita bahasnya. Sudah masuk waktu isya, silakan untuk mengumandangkan azan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian mungkin makmum berubah dari imam. Sebenarnya kalau sempat dikatakan kalau imam kan usul ya, imam bisa jadi imam. Seperti sebaliknya untuk sholat jamaah, nanti kan saya masuk di rakaat kedua jamaah. Otomatis setelah jamnya selesai saya masih 2 rakaat lagi ya. Ada masuk di saya lagi. Itu kalau bisa berubah juga. Ya. Ya. Jadi kalau kita makmum masbuk, otomatis ya imam salam kita menambah kekurangannya. Ketika nambah kekurangannya, lalu ada orang yang datang belakangan, lalu dia sholat berjamaah ke kita, itu boleh Pak, boleh. Nah, tadi kan kita asalnya niat jadi makmum. Ketika kita berdiri, berarti kita niat jadi sholat munfarid, karena berjamaah sudah selesai, karena imamnya sudah salam. Nah, ketika ada orang berjamaah ke kita, lalu kita berubah niat menjadi imam, boleh? Ya boleh, silakan. Cuma yang ikhtilaf di kalangan ulama, yang diikhtilafkan, bagaimana kalau makmum masbuknya itu 2 orang? 2 orang. Kemudian begitu imam salam, apakah yang 2 orang ini kan otomatis dia harus menyempurnakan sholatnya, harus menambah kekurangannya. Apakah ini harus berjamaah 2 orang ini? Satu jadi imam, ataukah menyelesaikan sholat masing-masing? Paham ya maksudnya? Nah, di sini ikhwan fillah ada ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, dulu Rasulullah SAW pernah jadi makmum masbuk ya dalam sholat subuh, karena Rasul ada hajat, ada keperluan. Kemudian yang bertindak menjadi imam pada saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah SAW masuk pada rakaat kedua, ya, pada rakaat kedua. Nah, setelah Abdurrahman bin Auf salam, Rasulullah menambah kekurangannya. Nah, di dalam hadis Muslim itu tidak dijelaskan apakah Rasul dengan sahabat yang menyertai beliau ini, yang sama-sama masbuk ini, apakah beliau ini berjamaah lagi, ya, ataukah menyelesaikan masing-masing. Nah, karena di sini di dalam hadis Muslim itu hanya disebutkan Nabi menambah ya kekurangannya, tapi tidak disebutkan apakah Nabi berjamaah ataukah menyelesaikan secara masing-masing. Nah, ikhwan fillah, saya pernah mendengar kalau berjamaah itu termasuk bid'ah. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena ini namanya ihtimalain. Ihtimalain itu ada 2 kemungkinan. Mungkin Rasulullah berjamaah. Kalau kita mengambil pendapat mungkin Rasul berjamaah, maka berjamaahlah. Tapi kalau mungkin Rasulullah SAW menyelesaikannya masing-masing, maka tidak perlu berjamaah. Kita menyelesaikanlah masing-masing. Saya lebih cenderung menyelesaikan masing-masing, karena pahala berjamaah kita sudah dapat dengan berjamaah dengan imam tadi.
Cuma kalau ada orang dua orang ini upanya ya, begitu berdiri satu orang mundur upanya kan ya, lalu yang satu orang bertindak menjadi imam, jangan dibilang bid'ah. Sekali lagi ya, kecuali kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim itu diterangkan bahwa Rasulullah tidak berjamaah dengan sahabat yang bareng dengan beliau itu, tapi Rasulullah menyelesaikan masing-masing. Nah, kalau dalam hadis ada keterangan seperti itu lalu kita berjamaah, bisa itu dikatakan bid'ah. Berarti kita menyelisihi Rasulullah SAW. Sedangkan dalam hadis itu tidak disebutkan Nabi berjamaah, tidak disebutkan Nabi menyelesaikan masing-masing. Bisa apa maksudnya? Nah, jadi ini masuknya ke ranahnya ranah apa? Ranah khilafiyah. Ya, ini masuk ke ranah khilafiyah. Oke, satu ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Oh ya, silakan. Hai. Waalaikumsalam. Tadi di awal disampaikan ada orang yang sholat asarnya itu ketiduran, kemudian bangun belum sholat zuhur, belum sholat asar. Dia niatnya sholat asar, ternyata tadi kalau yang saya katakan berarti sholatnya tidak sah. Kalau dirubah niatnya, berarti kan bagaimana kami selanjutnya? Berarti si orang ini setelah sadar bahwa niatnya itu berarti diulang dari awal. diulang dari awal. Duhur ya. Kemudian yang kedua yang tadi tentang bisa sampaikan ketika imam itu batal, kemudian jangan lantas ditinggalkan, ditarik imam di belakangnya. Nah, nanti mohon dijelaskan atau imam itu balik atau langsung mundur dengan teratur menarik imam di belakangnya. Yang terakhir itu tadi yang Rasul memanggil dua orang sahabatnya sudah sholat di tenda, kemudian tadi sekarang ikut sholat, berarti anda itu berarti sholat Sunnah. Ya. Nah, berarti kan si imamnya itu berkaitan dengan niatnya yang sudah sholat di tenda, berarti niatnya itu sholat sunnah munfarid. Ya. Enggak. Ya. 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 Kalau yang pertama ya, kalau imam kita belum sholat duhur, tapi kita tadi niatnya sholat asar. Kalau berjamaah, ya sholat asar itu kita belum sholat duhur, tapi kita niat sholat asar. Padahal kita belum sholat duhur, tapi berjamaah ke imam yang sedang sholat asar, boleh. Boleh, walaupun kita mendahulukan asar dulu, karena kita berjamaah ke imam yang sedang sholat asar. Yang kedua ya, nah karena imam ini kan otomatis sudah batal, karena dia sudah batal ya dia otomatis menghadap nariknya itu, karena dia bukan dalam sholat lagi, karena sholatnya sudah batal. Tarik saja orang yang ada di belakang itu, dia tarik ke depan ya, supaya dia menggantikan jadi imam. Karena kalau tidak ditarik, imam langsung pergi, nanti makmum mungkin sering-sering begini Pak, nanti dorong-dorongan. Mungkin ya cuma pakai gini ya, mungkin ada yang maju, kamu aja gitu kan ya, maju. Nah, nantinya bakal begini-begini. Tapi kalau langsung ditarik oleh imam, tidak akan terjadi seperti itu. Itu sunnahnya ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Sholat sunnah, maksudnya tetap niatnya dia niat duhur ya, tetap niatnya duhur, cuma duhur yang kedua ini jatuhnya jadi sunnah. Contohnya seperti kita sudah selesai berjamaah nih, datang orang, kasihan supaya dia dapat pahala berjamaah, kita boleh sedekah dengan dia ya. Wah, kasihan tuh sendirian, siapa yang mau sedekah supaya dia bisa berjamaah, saya ikut ya sholat bersama orang yang belakangan. Tetap kita niatnya kalau sholat duhur, dia tetap niatnya sholat duhur. Kalau asar sholat asar, cuma jatuhnya menjadi sholat sunnah, itu maksudnya.
Jadi bukan niat sholat sunnah, bukan. Tetap niatnya zuhur, tapi kalau zuhur ya, cuma jatuhnya jadi sunnah gitu. Paham ya? Ya, Iwan pilih. Kalau asar tadi misalnya asar nggak boleh ada sholat lagi setelah sholat fardu kalau di asar. Ya, kalau ada sebab boleh. Yang tidak boleh sholat ba'da asar itu kalau tidak ada sebab. Karena ini kan sholat asar, sebabnya jelas belum sholat duhur, gitu ya. Boleh sholat lagi. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lain, Rasulullah setelah selesai sholat asar, Rasul sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Ummu Salamah, ini sholat apa? Ternyata Rasulullah itu tidak sempat sholat ba'da duhur karena ada rombongan, ada tamu. Maka Rasulullah mengkodoknya setelah sholat asar. Sekali lagi ya, jadi kalau sholat setelah sholat asar itu boleh kita melakukan sholat kalau ada sebab. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada sebab. Oke ya, Iwan pilih sampai di sini. Ini belum selesai ya. Nanti kita akan bahas mengenai orang yang sholat wajib berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Kenapa ini banyak? Kadang-kadang saya pernah ngelihat ada orang sholat datang orang berjamaah nepuk. Nah maka si imamnya tuh gini-gini ya, gini-gini. Maksudnya mungkin dia ngasih tahu jangan berjamaah, saya sholat sunnah, gitu kan ya? Gini-gini. Nah nggak usah gini-ginian, nggak usah ya. Nah karena boleh orang yang sholat fardu berjamaah kepada orang yang sholat sunnah. Dalil-dalilnya insya Allah akan kita terangkan ya di 2 pekan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna